Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjut materi ke-6 ya, nggak apa-apa. Kita materi ke-5 skip dulu karena nanti ada perhitungan yang cukup rumit di materi ke-5 gitu. Oke. Ini kita materi ke-6 itu termasuk ada kesalahan dalam pengukuran. Di sini kesalahan dalam pengukuran itu adalah selisih antara ukuran yang sebenarnya dengan ukuran yang diperoleh dari hasil pengukuran. Jadi tetap ada gap atau selisih ya dari yang sebenarnya dengan hasil pengukuran, meskipun itu kecil gitu. Nah, di sini kesalahan pengukuran itu ada beberapa macam, yaitu kesalahan sistematik dan kesalahan acak. Nah, di sini kesalahan sistematik, nah, ini ada dua. Yang kedua, kesalahan mutlak dan kesalahan relatif. Udah itu, cuma dua itu ya. Kesalahan sistematik dan acak, kemudian kesalahan mutlak dan relatif. Nah, kesalahan sistematik di sini disebabkan oleh simpangan tetap dari setiap kali pengukuran. Jadi, mau mengukur berapa kali pun tetap salah. Karena apa? Konsepnya salah, prosedurnya salah. Secara sistemnya dia salah, secara prosedural. Nah, contohnya itu, dia kalibrasinya keliru, metode analisanya salah, pemilihan indikatornya tidak tepat, pembacaan labu ukurnya dia salah. Jadi, mau diulang berapa kali pun cara bacanya dia salah, ya udah salah kan gitu. Berapa kali pun metodenya salah yang dipakai, berarti tetap salah juga. Itu namanya kesalahan sistematik. Kemudian kalau kesalahan acak atau random, itu kesalahan yang timbul karena penyebabnya tidak bisa ditentukan. Contohnya pembacaan buret. Nah, itu di luar alat dan bahan. Jadi kadang kesalahannya timbul karena orangnya ya, termasuk karena orangnya. Kalau pembacaan buret di sini, jadi alatnya itu buretnya sudah dikalibrasi, sudah tepat gitu. Bahannya juga sudah tepat, ternyata kok salah. Oh, ternyata itu human errornya di situ. Jadi kesalahan timbul karena penyebabnya tidak dapat ditentukan. Kemudian kesalahan mutlak atau relatif, di sini salah mutlak yaitu kesalahan terbesar yang terjadi terhadap hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur tertentu. Kemudian salah mutlak itu setengah kali satuan ukur terkecil. Nah, contohnya 3 kg. Nah, di sini kan satuannya kilogram. Ini dia tidak ada desimalnya, berarti kan angkanya 1. Nah, di sini 1. Dia berarti setengah kali 1 0,5. Kemudian yang ini 1,2 gram, kita lihat desimalnya kan ada 1 desimal di sini, berarti 1 desimal itu 0,1. Kalau yang ini 2 desimal di sini berarti 0,01. Kalau di sini 3 desimal misalkan 4,175, berarti di sini kali 0,001. Nah, berarti hasilnya 0,0005 gitu. Ya, jadi menyesuaikan dengan desimalnya. Di sini dia tidak ada desimalnya, berarti angkanya bulat utuh. Di sini 1, berarti setengah kali 1 0,5. Di sini desimalnya ada 1. Nah, berarti kan di sini 0,1. Setengah dari 0,1 0,005. Kemudian di sini desimalnya ada 2 di belakang koma, berarti di sini 0,01 kali setengahnya berarti 0,005. Tahu ya? Setengahnya dari 0,01 itu adalah 0,005. Udah, itu salah mutlak. Kemungkinan keluar di pilihan ganda itu ketika UTS nanti ya. UTS. Kemudian salah relatif di sini adalah salah mutlak dibandingkan hasil pengukuran. Dibanding. Nah, berarti sini salah relatif adalah salah mutlak dibagi hasil pengukuran. Gitu ya. Kemudian persen kesalahan yaitu salah relatif dikali 100%. Contohnya, tentukan salah relatif dan persen kesalahan dari pengukuran berikut. Nah, 2 meter 2,0. Nah, di sini Bu 2,0 kan sama dengan 2 ya gitu. Tetapi kalau di sini tetap ada penulisannya, ada komanya, berarti itu dia akan ketelitiannya sampai 1 desimal di sini. Nah, dia tetap 0,1. Jadi sesuai dengan penulisannya ya. Berarti di sini salah mutlaknya tadi setengah dari hasil pengukuran terkecil. Oke, berarti di sini setengah kali 0,1 berarti 0,05. Salah relatifnya yaitu
0,05-nya salah mutlaknya dibagi hasil pengukurannya 2 tadi. Nah, berarti sini salah relatifnya 0,025. Kemudian persen kesalahannya tinggal salah relatif dikali 100%. 0,025 kali 100%, 2,5%. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Bentar, Ibu tekuk dulu. Contoh yang kedua di sini tadi ya, 1,20 cm. Salah mutlaknya tadi apa? Salah mutlak setengah kali. Nah, ini kan desimalnya di 2 ya. 0,01. Berarti 0,005. Oke. Salah relatif yaitu apa tadi? Salah mutlak dibagi hasil pengukuran. Berarti salah mutlaknya 0,005 dibagi 1,20. Berapakah itu? Bentar, kalkulator dulu ya. Empat koma 16 kali 66 ini ya, kali 10 pangkat min 3. Di sini persen kesalahan ya. Tadi apa? Salah relatif kali 100%. Nah, 4,1666 kali 10 pangkat min 3 kali 100%. Nah, berarti tinggal 4, ini pembulatan aja ya, 16 jadi 17 kali ini min 3 kali 10 pangkat 2 berarti tinggal 10 min 1% alias 0,417%. Oke. Persen kesalahannya kecil. Gitu ya. Next. Toleransi pengukuran yaitu batas-batas pengukuran yang masih dapat diterima. Di sini ada batas atas, ada batas bawah. Batas atas yaitu hasil pengukuran ditambah salah mutlak. Batas bawah hasil pengukuran dikurangi salah mutlak. Ingat tadi salah mutlak di sini 2,5. Berarti salah mutlaknya setengah kali 0,1. Karena desimal 1 ya, 0,05. Batas atas berarti 2,5 ditambah 0,05 tambah salah mutlaknya. Batas bawahnya berarti 2,5 dikurangi salah mutlaknya 2,45. Nah, berarti dia toleransi pengukurannya antara 2,45 sampai 2,55. Itu. Ya. Next. Ini contohnya lagi 1,25. Bu, beli judul aja ya. Toleransi pengukuran. Contohnya 1,25. Salah mutlaknya tadi setengah. Ibu tulis pecahan aja ya. Setengah kali ini 2 desimal berarti 0,01. 0,005. Oke, batas atasnya berarti hasil pengukuran plus salah mutlak. Nah, berarti 1,25 plus 0,005 1,255. Batas bawah hasil pengukuran dikurangi salah mutlak 1,25 dikurangi 0,005 1,245. Berarti toleransi pengukurannya antara 1,245 sampai 1,255. Udah seperti itu, gampang kan? Next. Prinsip analisis kation anion ini secara sekilas di awal-awal kemarin sudah Ibu jelaskan juga. Nah, di sini sifat fisika yang dapat diamati warna, bau, rasa, rupa. Ini bisa istilah lainnya
bisa uji organoleptik ya kalau pendahuluan, itu rasa, bau, warna. Ini kalau rasa dan bau itu biasanya untuk makanan loh ya, kalau kita untuk zat yang kimia gitu nggak boleh gitu ya. Kemudian kalau berdasarkan reaksi kimia, dia bisa berupa reaksi pengendapan kah, reaksi presipitasi, reaksi redoks kah, asam basa, pembentukan senyawa kompleks kah, atau jadi kesetimbangan reaksi di situ. Nah, warna larutan ini bermacam-macam. Besok kalian kalau di praktek analisis jenis, nah itu contohnya ya. Nanti akan ada seperti ini. Hasilnya bagus, beraneka warna gitu, karena kita pakainya logam transisi ya, rata-rata kalau kation itu dia beraneka warna. Nah, di sini warna endapan pun macam-macam. Di sini contohnya ini endapan putih, dia berupa koloid, di sini ada gumpalan. Dan di sini endapan apa ini? Putih atau hijau ya. Larutannya memang hijau ya, ini endapannya. Kemudian ini ada endapan juga di sini, ini ada endapan kuning, jelas ini kalau ini berwarna kuning. Nah, kemudian gini, ketika endapan satu larutan itu ketika dia berwarna keruh, artinya dia ada endapan. Kalau dia bening seperti sirup, itu artinya tidak ada endapan, gitu ya. Jadi ketika dia keruh, meskipun itu sedikit keruh, itu artinya ada endapan, gitu. Kemudian next, kalau bau ini contohnya asam asetat, dia berbau khas cuka. Seperti ada kan, seperti sejenis kalajengking yang beraroma cuka kan ada. Bu nggak tahu itu namanya apa serangganya ya. Kemudian senyawa ester ini beraroma seperti buah-buahan. H2S di sini bau belerang atau sampah, bau sekali ini H2S. Ada lagi gas yang berbau SO3. SO3. Maaf, SO2 gitu ya. Belerang dioksida di sini juga bau, meskipun lebih bau H2S ya. Tapi SO2 itu juga bau. Ada lagi bau amoniak. Amoniak, gas NH3. Itu juga dari situ sangat bau ya. Untuk warna atau rupa di sini. Kalau kalium kromat itu warnanya kuning, kalium dikromat warnanya merah beta. Warna butirannya loh ya. Kalau warna larutannya nanti jingga. Nah, di kromat itu warna butirannya, hablurnya itu merah beta, tapi warna larutannya jingga. Kemudian ada FeSO4 itu apa? Ferrosulfat. Dia warnanya putih kehijauan, Kalau Ferry nanti akan berbeda lagi. Ferry itu ada kecoklatannya ya. Nah, ini untuk KSP Ibu skip sajalah, besok biar bagiannya gravimetri ya. Dalam praktek gravimetri nanti, gravimetri udah dijelaskan KSP belum ya? Jangan-jangan belum. Oke, Ibu bahas saja sekilas ya, daripada nanti ternyata di grafi kalau tidak dijelaskan gitu. Nah, di sini ini KSP itu istilahnya konstanta hasil kali kelarutan. Nah, masing-masing endapan dia itu memiliki KSP sendiri-sendiri. Jadi ya, kalau ingin terbentuk endapan, maka hasil kali konsentrasinya harus lebih besar dari KSP. KSP ini konstanta atau tetapan, gitu ya. Nah, jadi larutan itu kan ada 3 macam di sini. Kalau pelarutan padatan ke dalam cairan atau pelarutnya, ini ada larutan tak jenuh, dan lewat jenuh. Kalau tak jenuh itu Ki itu hasil kali konsentrasinya ya. Hasil kali konsentrasi lebih kecil dari KSP, dia tak jenuh, tidak ada endapan. Kalau hasil kali konsentrasinya tepat sama dengan KSP, dia akan jenuh atau tepat jenuh boleh. Nah, di sini akan mulai terbentuk endapan, akan ya gitu. Nah, kalau di sini harga Q-nya hasil kali konsentrasinya lebih besar dari KSP, larutan itu sudah lewat jenuh alias sudah terbentuk endapan. Nah, ini benarnya kurang tepat ya. Ini tidak ada endapan, akan terbentuk endapan. Kalau di sini sudah ada endapan alias ada endapan gitu ya. Nah, ini hasil kalinya gimana Bu? KSP-nya itu cara ngitung Q-nya gitu ya. Cara ngitung Q-nya, cara ngitung ini ya KSP sih ya. Q-nya aja nih. Q-nya itu dia diionkan dulu. Kalau ini MgF2 berarti pengionannya Mg2+ dengan 2F-. Ingat. Untuk jelaskan lagi sedikit. Kemudian Ag2CO3 di situ. Nah, ini 2Ag. Nah,
plus, kenapa kok plus? CO3 itu satu kesatuan, dia namanya karbonat gitu. Jadi plusnya plus 1. Kalau dia lebih dari 1 nanti akan dikurung seperti ini, PO4 ini lebih dari 1 gitu ya. Berarti ini Ag-nya itu plus 1, nyilang ya. Karena CO3-nya kan di sini jumlahnya 1. Ag plus, kemudian Ag-nya sebanyak 2, berarti 2 Ag plus ditambah CO3 ini 2 min. Nah, indeksnya si Ag ini jadi minusnya CO3, 2 min. Nah, kemudian di sini kalau Ca3PO4 itu berarti Ca-nya 2 plus, PO4-nya 3 min. Nah, dari situ paham? Ionnya dulu ya, gini. Ca-nya 2 plus, ini nyilang, 2 plus, 2-nya ini jadi plusnya si Ca, 3-nya jadi minnya si PO4. Nah, berarti Ca2 plus, PO4 3 min. Ca2 plus, PO4 3 min. Nah, itu ionnya udah betul. Sekarang di sini Ca-nya kok indeksnya 3. Oh, berarti dia jumlahnya ada 3, depannya diberi 3. PO4-nya kok indeksnya 2. Oh, berarti depannya PO4 diberi angka 2. Oke, ini Bu contohkan satu misalkan nih ya. Al 2SO4 3 kali. Gimana ini? Pertama kita buat ionnya dulu. Al berapa plus, yang depan itu kation, belakang anion ya. Al ini kok 3. Oh, berarti di sini Al-nya 3 plus. SO4-nya ini kok 2. Oh, berarti SO4-nya 2 min. Oke, dari situ paham ya? Nyilang. 3 ini jadi ionnya si Al, plus yang depan itu kation, dia plus, belakang itu anion, dia negatif. SO4 2 min, nyilang. Nah, berikutnya Al kok indeksnya 2. Oh, berarti sini depannya diberi angka 2. SO4 kok indeksnya ada 3. Oh, berarti sini 3. Kalau SO4-nya nggak ada kurungnya, berarti indeksnya 1. Di sini diberi angka 1 boleh, nggak diberi juga nggak apa-apa. Nggak diberi kan artinya dia 1. Itu ya contoh ionisasinya. Kemudian nanti hasil perhitungan, hasil kali konsentrasinya gampang. Tinggal ini kan si Ca-nya ada 3 nih. Ca-nya dikurung siku, artinya dia konsentrasi molar, pangkat 3, PO4-nya kurung siku, pangkat 2. Jadi si koefisien depan ini menjadi pangkat di sini. Nah, ini kan koefisiennya 2, pangkatnya 2. Koefisiennya sini 1, pangkatnya 1. Nggak perlu ditulis. Oke, ini Mg-nya 1, di sini pangkatnya 1. F-nya ini 2, sini pangkatnya 2. Jadi kalau yang seperti ibu ini, ya berarti dia hasil kali perhitungannya Al3 plus pangkat 2, SO4 2 min pangkat 3. Ini gampang ya. Udah. Besok sepertinya dijelaskan di kimia analisis teori kelas 2 itu perhitungannya. Nah, ini yang sebelah kiri ini belum ada endapan, itu artinya dia apa? Hasil kali konsentrasinya kurang dari KSP. Kemudian ini udah terbentuk gumpalan di sini, endapan ini. Nah, ini hasil kali konsentrasinya sudah lebih dari KSP. Kalau ini sama dengan KSP, ini susah diamati karena dia tepat sebelum akan terbentuk endapan. Agak sulit diamati ya. Yang mudah diamati itu ini belum terbentuk endapan dan ini sudah lebih. Nah, ini sudah membentuk endapan. Gitu. Cara analisis kualitatif di sini ini dibaca sendiri pun bisa. Nah, wujud, warna, bau, rasa, tekstur ini namanya uji organoleptik ya, uji pendahuluan. Besok akan dipelajari juga di kimia analisis jenis praktek, kimia analisis jenis praktek analisis jenis ya. Sifat yang dapat diukur tanpa mengubah susunan kimia itu ada berat jenis atau rho, indeks bias, titik didih, titik leleh atau titik beku. Nah, ini besok kalian akan mempraktekannya di praktek fisika atau konstanta fisik. Konstanta fisik itu semester 2 kalau nggak salah. Kalian kelas 1 semester 2 nanti akan ada praktek ini ya, penentuan indeks bias, titik didih, rho dan lain-lain. Nah, di sini sifat kimia dapat diamati, ini bisa dibaca sendiri. Oke. Nggak masalah. Nah, ini hasil reaksi itu diamati dengan perubahan warna, terbentuk endapan, timbul gas, perubahan volume. Nah, seperti itu ya. Nah, reaksi harus sensitif atau peka. Nah, dia bereaksinya dapat bereaksi walaupun kadarnya rendah.
Jadi kadang kita kelemahannya yang analisis konvensional kan dia kurang ya, sensitivitasnya kurang. Artinya apa? Dia kalau kadarnya kecil itu dia nggak bisa mendeteksi gitu. Jadi kurang sensitif. Kalau yang selektif di sini bereaksi yang digunakan boleh bereaksi dengan sekelompok zat tertentu. Dia hanya bereaksi dengan satu tertentu. Intinya di sini bereaksi dengan zat tertentu, satu zat tertentu gitu. Ini dia selektif. Pilih-pilih reaksinya gitu. Bereaksi dengan ini gitu. Ya. Kemudian yang ini fisikokimia di sini dapat diamati karena adanya interaksi energi zat kimia dengan energi. Zat kimia dengan energinya bisa energi cahaya atau foton. Bisa menggunakan spektrofotometer, foton. Cahaya di sini ada kata foto ya, foto dari cahaya. Spektrofotometer itu alatnya, kalau metodenya, ini alatnya ya namanya spektrofotometer. Kalau metodenya, istilahnya metode spektrofotometri. Metri itu artinya metode situ. Ya. Kalau zat kimia dengan energi listrik dengan alat elektrometer. Nah, di sini bisa menggunakan metodenya elektrometri. Udah itu. Penggolongan kation tanpa H2S ini besok dipelajari juga di analisis jenis. Ini hanya Ibu jelaskan secara singkat saja ya. Mungkin akan keluar di pilihan ganda juga ketika ujian akhir semester besok. Nah, kation golongan 1 di sini dia akan mengendap jika ditambahkan HCl encer. Nah, golongan 1 itu terdiri dari ion perak, merkuro, dan timbal. Nah, kalau golongan 2 di sini tidak mengendap dengan HCl encer tetapi mengendap dengan Ki, bisa di sini dengan Ki. Ada bismut, merkuri, dan kupri. Contohnya. Kemudian kalau golongan 3 di sini tidak mengendap dengan HCl encer, dengan Ki, tapi mengendapnya dengan NaOH. Contoh kationnya ada ferro, feri. Kalau ferro itu Fe2+, kalau feri Fe3+, ada kobalt, mangan, aluminium, seng, zinc, ya, seng atau zinc, magnesium, dan Sb itu antimon ya, antimon. Ada golongan 4 di sini tidak mengendap dengan HCl encer, tidak mengendap dengan Ki, juga tidak mengendap dengan NaOH, tapi dia mengendap dengan larutan amonium karbonat. Contohnya ada barium, kalsium, dan strontium. Contohnya di situ. Ionnya ya, ion barium, ion kalsium, ion strontium. Golongan 5 tidak mengendap dengan HCl encer, Ki, NaOH maupun NH4,2CO3 maupun amonium karbonat. Nah, ininya dia sukar mengendap. Nah, itu dia masuk golongan 5 adalah golongan 1A dan amonium, berarti KLiNa. Ion kalium, litium, natrium, dan amonium. Itu golongan sisa atau golongan 5A. Itu tadi yang pertama tambahkan HCl encer. Dia yang mengendap di sini dikatakan golongan 1, yang tidak mengendap bisa dianalisis untuk golongan berikutnya. Apakah dia mengandung golongan 2, 3, 4 atau 5 gitu. Nah, berikutnya ditambahkan H2S. H2S bisa, Ki bisa. Kalau H2S itu kan berupa gas. Kalau kita di SMTI tidak melakukan ya, karena kita nggak ada alatnya untuk mengalirkan gas di situ. Nah, di sini dia kalau mengendap, di sini masuk kategori golongan 2. Nah, cairannya di sini bisa dianalisis untuk golongan 3, 4, 5. Nah, berikutnya ditambahkan amonium atau NaOH boleh, NaOH juga bisa ya. Di sini dia kalau mengendap dikatakan golongan 3, yang tidak cairannya bisa diteliti lebih lanjut untuk ngecek dia golongan 4 atau 5. Nah, terakhir di sini golongan 4 dia dengan amonium karbonat boleh, amonium hidrogen fosfat boleh di sini. Dia kalau mengendap golongan 4, nah di sini sisanya cairannya berarti golongan 5. Dia sukar mengendap. Udah gitu. Kalau anion ini udah besok di aja ya. Praktek analisis jenis saja. Udah, ini dibaca sendiri aja golongan 5. Apa anion, penggolongan anion. Udah cukup itu aja. Kita sampai di penggolongan kation secara singkat aja boleh, gitu ya. Cukup untuk penjelasan yang topik ke-6 kita. Topik ke-5 insya Allah Ibu susulkan besok ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.